warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yata'akkadu qabla syuru'i fil maqsudi at-tanbihu ala maqsudaini. Sangat dianjurkan sebelum kita melangsungkan kepada suatu tujuan, terlebih dahulu harus memberi tanbih, peringatan ala maqsudaini, atas dua tujuan muhimaini yang penting keduanya. Yang dimaksud musannif adalah sebelum kita masuk kepada makalah-makalah pada kitab ini atau mengetahui suatu bidang ilmu, terlebih dahulu kita mesti mengetahui apa dua tujuan atau dua maksud atas belajarnya suatu ilmu. Kalau dalam kitab lain disebutkan kita harus mengetahui pentingnya suatu pan ilmu itu untuk apa. Sebagaimana kita kalau punya golok itu diperuntukkan apa? Pulpen itu diperuntukkan apa? Jadi belajar suatu ilmu lebih awal kita harus mengetahui dulu peruntukannya, kepentingannya apa ilmu itu. Tentu saja kalau tauhid, kepentingannya agar kita bisa ma'rifatullah, mengenal Allah. Kalau ilmu fikih, agar kita paham atau mengerti tentang syariat. Kalau ilmu tasawuf, inilah adalah akhlak manusia, agar berkesinambungan antara zahir dan batin. Bagian itu kan benar mas ya? Takut kelewat nggak? Dua maksud yang harus dipahami. Huma, yang dua ini adalah huma utawi iku maksudain fi nafasatihima wal intifa'i bihima. Dua maksud itu adalah dalam sisi berharganya dan sisi manfaatnya. Bihima, dengan itu dua tujuan. Kal ismidi lil ainaini, seperti celak untuk kedua mata. Jadi kalau perempuan pakai celak, laki-laki pakai celak, dihitemin dikit ininya kan ya. Laki-laki juga ada kan yang suka pakai ya, sunnah. Nah harus tahu dulu apanya, tujuannya, manfaatnya itu apa. Jangan asal mehong-mehong saja gitu. Harus tahu tujuannya, kepentingannya itu apa. Al-awwalu fi ma yujibul igtibata bihadal ilmi. Yang pertama, fima yujibul igtibata bihadzal ilmi, adalah mengenai suatu yang bisa menyebabkan timbul kesenangannya kepada ilmu ini. Apa persoalannya, apa masalahnya yang membuat kita menyukai ilmu ini?
Ini yang pertama. Kenapa menjadi suka dengan ilmu ini? Kalau tadi kan ilmu ini adalah kandungannya ilmu tasawuf versi ilmu nahu. Tentu karena kita ingin memperbaiki akhlak dohir dan batin. Ini satu tujuannya. Nanti dikupas di halaman berikutnya. Asani fi bayani anna hamlal kalami ala ma'nan lam yaksudhu. Fi bayani anna hamlal kalami ala ma'nan lam yaksudhu. Yang kedua adalah mengenai penjelasan dalam kandungan suatu kalam, hamlal kalami suatu ucapan, ala maknan atas suatu pengertian, lam yaksudhu yang tidak dihendaki atau tidak menghendaki siapa al mutakallimu yang berbicara, mahyaun matrukun inda ulil basoiri wal fahmi. Mahyaun adalah merupakan jalan luas, mahyaun matrukun adalah merupakan jalan yang luas, inda ulil basoiri wal fahmi, menurut orang-orang yang terang atau terang mata hatinya, wal fahmi dan dalam pemahamannya. Maksud yang kedua begini, sesuatu ucapan yang diucapkan bukan kepada tujuannya. Jadi yang ucap ini tujuannya bukan itu gitu, tetapi ada makna lain. Santri menyebutnya makna majazi, orang sufi menyebutnya makna isyarah. Yang diucapkannya itu A, tapi tujuannya itu B. Kalau dalam fikih kan ada perumpamaan tuh, tambang saya putuskan, padahal maksudnya mencerai istrinya. Nah, ini di dalam kitab tasawuf pun ada, namanya isyarah. Yang diucapkan dengan tujuan yang mengucapkan itu beda, maknanya isyarah. Oleh karena itu yang paham hanya ulil absor, orang-orang yang terang mata hatinya dan mendalam pemahamannya. Kitab Al-Jurumiyah itu secara tekstual adalah membahas tentang ilmu bahasa Arab, tetapi secara isyarah adalah membahas tentang akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal fahmi wa billahi subhanahu asta'inu innahu wal qawiyyul mu'in. Dan hanya kepada Allah, maha suci Allah, asta'inu aku memohon pertolongan. Innahu huwal qawiyyu, sesungguhnya Allah huwa Allah al-qawiyyul mu'inu, adalah yang maha kuat dan maha penolong. Ini musannif menyebutkan bahwasanya aku memohon pertolongan kepada Allah yang maha kuat, dan Allah lah yang maha penolong, agar mampu menguraikan isi daripada kitab ini. Al-awwalu, al-maksudul awal, tujuan yang pertama, fima yajibul igtibatu bihadal ilmi. Saya baca di kitab lain kalimatnya yujibu, tapi kitab yang saya miliki yajibu. Maksud yang pertama adalah al-igtibatu bihadal ilmi, menjelaskan atau mengenai sesuatu, fima yajibu, sesuatu yang menyebabkan, sesuatu yang wajib, al-igtibatu bihadal ilmi, yaitu yang menyebabkan kesenangannya hati seseorang, bihadal ilmi, atas ilmu ini. Apa yang menyebabkan orang-orang menyukai atas ilmu ini? Wa annahu ahaqqu ma yuwajjahu ilaihil fikru wal azmu. Wa annahu, dan sesungguhnya maksud awal, ahaqqu ma yuwajjahu ilaihil fikru wal azmu, adalah yang paling patut menuju
yang paling patutnya sesuatu yuwajjahu yang menuju ilaihi atas itu al fikru apa pikiran wal azmu dan cita-cita. Maksudnya begini, ilmu ini adalah maksud pertama adalah menyampaikan mengenai sesuatu yang bisa menyebabkan orang menyukai ilmu ini, atau kita lah menyukai ilmu ini. Karena maksud awal inilah yang menuju seseorang akan berpikir dan punya cita-cita untuk mengetahui ilmu yang akan dipelajari. Yakfi fidalika amroni, cukup dalam hal ini maksud awal apa amroni, dua perkara. Yang pertama maksudnya itu adalah ahaduhuma annatadoli'u min hadal ilmi yaqi sahibahu. Yang pertama, pendalaman atas ilmu ini, pendalaman yang maksimal atas ilmu ini, yaqi sahibahu, itu akan menjaga pemilik ilmu ini yang mengetahui ilmu ini su'al khotimati, terhadap akhir yang buruk atau su'ul khotimah. Ini kata musonib. Jadi mendalami secara benar, mendalami ilmu tasawuf secara mendalam, secara maksimal, itu akan menyebabkan menyelamatkan orang yang mengetahui menjalankan ilmu ini selamat dari su'ul khotimah. Tentu kan kita sekalian juga tidak mau apa? Su'ul khotimah. Inginnya kita ini husnul khotimah. Sehebat itukah? Tentu, karena isinya adalah memadukan kebaikan dohir dengan kebaikan batin, membersihkan hati, memperbagus akhlakul karimah, khususnya dengan Allah juga dengan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, sekarang kan masih pembukaan, ini masih kata pengantar. Wa yahmiluhu ala taubati wal inabati. Yang kedua, ilmu ini akan membawa orang ala taubati, untuk berbuat tobat, wal inabati, dan kembali kepada Allah. Ini kelanjutannya nih. Ilmu ini yang disusun oleh ulama tasawuf, sekalipun diambilnya dari nuhat, dari ilmu nahu, ilmu ini adalah wa yahmiluhu, dan akan membawa orang yang belajar ilmu ini ala taubati, untuk melakukan tobat, wal inabati, dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tobat merupakan kewajiban untuk kita semua sebagai umat muslim, karena kita tahu bahwa kita ini tidak luput daripada kesalahan. Inabah, kembali kepada Allah, karena kadang-kadang sewaktu-waktu kita itu lupa kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka segeralah kembali kepada Allah. Wasuluki mayujibul fauza bis-sa'adati. Dan kemudian ilmu ini adalah wasuluki mayujibul fauza bis-sa'adati, yaitu dan wasuluki, dan menempuh mayujibul fauza, atas segala hal yang dapat menyebabkan meraih kemenangan, bis-sa'adati, dengan keberuntungan. Jadi barang siapa yang suluk belajar ilmu ini, itu juga akan mengantarkan orang tersebut untuk menempuh segala sesuatu yang dapat menyebabkan dirinya beruntung dengan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya,
kita akan sama-sama menginginkan menjadi orang yang beruntung di hadapan Allah, walaupun tidak maksimal seperti orang-orang yang soleh, ya kan, ya paling tidak setidaknya gitu ya, tidak ngeblank hitam semua gitu ya, ada putih-putihnya. Mudah-mudahan ya, syukur-syukur kalau bisa sampai mulus murni, karena tadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqad naqala asy-Syaikh Abu Thalib Al-Maki fi kitabihi, telah mengutip, menukil. Siapa? Syekh Abu Thalib Al-Maki dalam kitabnya, nama kitabnya Qutul Qulub. Qutul Qulub itu artinya makanan pokok hati. Nah, jadi ada kitab namanya apa? Qutul Qulub, artinya makanan pokok hati. Jadi hati ini harus dikasih makan. Nah, Syekh Abu Thalib Maki mengarang sebuah kitab yang menjelaskan tentang makanan pokok untuk hati. Kemudian yang menukil itu wal Imam Abu Hamid Al-Ghazali fi kitabihil Ihya. Kedua, yang menukil tentang ini adalah Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya yang terkenal, yaitu Ihya Ulumuddin. Apa yang dinukil? An ba'dil arifina annahu qala. Yang dinukil itu adalah dari sebagian ulama-ulama arifin, ulama-ulama yang ma'rifat kepada Allah. Annahu qal, berkata ulama ma'rifat, man lam yakun lahu nasibun min hadal ilmi ay ilmul batin akhafu alaihi su'al khatimah. Barang siapa yang tidak mendapatkan bagian daripada ilmu ini, ilmu batin, itu akhafu alaihi su'al khatimati, dikhawatirkan orang itu wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Masya Allah, naudzubillahi min dzalik. Jadi orang yang tidak memiliki ilmu akhlak dikhawatirkan, orang yang tidak memiliki ilmu batin, ilmu hati, dikhawatirkan wafatnya su'ul khatimah. Karena di mukhodimah kemarin sudah dijelaskan, bisa jadi orang itu dohirnya bagus tapi batinnya apa? Buruk. Wah, bisa jadi di luarnya nampak indah tapi rusak dalamnya. Makanya dikhawatirkan wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Ini dikutip oleh Imam Ghazali, bahkan dikutip oleh Syekh Abu Thalib. Wa adnan nasibi minhu, adapun paling rendah-rendahnya bagian daripada memiliki ilmu batin tadi, at-tasdiqu bihi wa taslimuhu li ahlihi, adalah mempercayai kepada ilmu batin dan memasrahkan urusan ilmu batin itu li ahlihi, kepada ahlinya. Kan ada orang yang tidak suka, malah nyebutnya kalau ngaji ilmu tasawuf tuh apalah gitu ya. Nah, ada yang begitu. Nah, padahal ternyata dijelaskan di sini dalam kutipannya, bagian terendah orang yang memiliki ilmu batin adalah ia percaya adanya ilmu batin, percaya adanya ilmu hati yang menata hati, yang menata akhlak. Kemudian untuk ngurus ilmu itu diserahkan kepada ahlinya, karena kalau bukan ahlinya bahaya. Ya kan? Kalau bukan ahlinya bahaya. Ilmu tasawuf menjelaskan bahwa yang ngatur rizki itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerja kita maksimal tidak akan menambahkan rizki. Kerja kita santai-santai tidak akan mengurangi rizki. Ini kalau ditelan mentah-mentah, orang jadi malas usaha.
ya kan? Jadi malas usaha. Itulah pentingnya isnadin wa talibin. Punya ilmu itu satu harus berisnad, punya guru, punya mursyid. Yang kedua memang dicari di majelis taklim, di pondok pesantren, itu caranya. Sekarang kan gampang ngaji, asal buka Google, asal buka YouTube, dapat ya kan? Ikut juga ngaji. Tetapi itu tidak punya isnadin wa talabin. Kita tidak termasuk orang yang punya sanad dan tidak termasuk orang yang mencari ilmu. Jadi tidak boleh. Boleh untuk pembanding, menambah wawasan, atau mungkin membantu kita. Boleh, sangat boleh, dipersilahkan. Tetapi ngaji langsung kepada guru, itulah yang benar. Karena tadi butuh bimbingan. Suatu dalil kalau ditelan secara mentah bisa salah tujuan yang akhirnya berbahaya. Nyuntik umpamanya, nyuntik yang sakitnya mata, melihat orang kalau sakit disuntik, wah ini mentang-mentang bisa nyuntik, tidak sekolah kedokteran dulu ya. Karena yang sakit mata, yang disuntiknya apa? Mata. Bener apa salah kira-kira? Mata yang sakit diinjeksi matanya, waduh jadi buta malah. Nah, padahal walaupun mata yang sakit, pantat yang diapanya? Diinjeksinya. Begitulah ilmu. Makanya kita perlu bimbingan dari para guru. Wa qala asy-Syaikh Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu taala anhu. Berkata Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili, semoga Allah meridhoi Abu Hasan Asy-Syadzili, man lam yataghalghal fi ilmina hadza mata musirron alal kabair wa huwa la yash'ur. Barang siapa yang tidak barang si man lam yataghalghal, siapa yang tidak memasuki ilmu ini dengan sungguh-sungguh, atau siapa yang tidak berusaha dengan sungguh-sungguh fi ilmina, dalam ilmuku ini, ilmu kami, maksud ilmu kami itu ilmunya para wali, ilmu batin, yang tadi ilmu akhlak, ilmu tasawuf. Nah, fi ilmina hadza, nah, siapa yang tidak bersusah payah belajar ilmu ini, mata musirron alal kabair, dikhawatirkan ia wafat dalam keadaan berdosa besar. Naudzubillahi min dzalik. Wa huwa la yash'uru, dan orang itu tidak tahu bahwa dirinya berbuat dosa. Kan kadang-kadang ini saya ini bukan yang lain ya, berbuat dosa tapi tidak tahu bahwa itu adalah apa? Dosa. Akhirnya bisa diulangi lagi. Nah, akibat ketidaktahuan bisa terjadi orang yang tidak belajar ilmu akhlak, tidak belajar ilmu batin. Kata Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili, dikhawatirkan ia mati dalam keadaan membawa dosa besar karena tidak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Asani, yang kedua, ilmu tasawuf itu annahu sababu kulli khairin wa fauzin wa fathin wa nurin. Ilmu tasawuf itu adalah penyebab setiap kebaikan, penyebab setiap keberuntungan, penyebab setiap fathin, putuh, dibukakan, wa nurin, dan cahaya, artinya penerang. Ilmu tasawuf itu adalah penyebab kebaikan, karena orang setelah belajar ilmunya jadi gemar melaksanakan kebaikan, sehingga dia menjadi fauzin, orang yang beruntung. Kemudian ia putuh, dibuka hatinya oleh Allah, wa nurin, dan mendapat pencerahan. Wabihi yaksurul hasanati,
dan dengan sebab ilmu tasawuf yaksurul hasanati, bisa memperbanyak kebaikan, wayartaqiya, dan bisa terangkat pemilik itu ilmu, bisa terangkat bifadlillahi, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, ila a'lad darajati, atas derajat yang sangat tinggi. Ulangi, ilmu tasawuf itu adalah bisa menjadi sebab orang berbuat banyak kebaikan, bahkan bisa naik martabatnya dengan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Padahal orangnya mah tidak begitu pinter, tapi tasawufnya dipakai. Mata dijaga, telinga dijaga, tangan dijaga, kaki dijaga, hati dijaga, sehingga dicintai oleh Allah, dan Allah naikkan derajatnya dengan derajat yang mulia. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ditinggikan derajatnya. Kenapa? Li'annal istighala bitariqil qaumi sababut tasdiqi bihim. Sebab barang siapa yang istighal, menyibukkan dirinya dengan thariqah suatu kaum, metode suatu kaum, itu sababut tasdiqi bihim, akan menjadi sebab membenarkan kepada kaum itu. Contoh, kita misalnya menyibukkan diri mengikuti perilaku guru kita, ya kan, guru kita. Itu sababut tasdiqi bihim. Karena kita sudah sering mengikuti terus menerus, maka kita akan membenarkan guru kita itu. Padahal walau belum tentu benar, belum tentu salah misalnya, tapi karena terus kita mengikutinya, maka itu akan menjadi sebab membenarkan kita. Atau contoh-contoh lain banyaklah. Kita mengikuti seseorang atau suatu kaum, kebiasaan suatu kaum, terus diikuti dengan sungguh-sungguh. Lama-lama kita itu meyakini bahwa itu suatu kebenaran. Apalagi ini thariqah para wali, Masya Allah, luar biasa. Nah, ketika sudah menganggap benar atau meyakini kebenarannya, wa huwa sababu mahabbatihim, ini adalah penyebab mencintainya. Jadi kalau kita, ya karena saya santri ngomongnya dunia kiai lah. Kalau kita sudah mengikuti terus cara kiai ini, maka kita akan meyakini kebenaran kiai itu, guru kita itu. Setelah meyakini guru kita itu benar, akan timbul cinta kepada guru kita. Ya kan begitulah. Kalau seseorang benar nih, dia setia nih, ya kan, cinta lama-lama juga. Mahabbah disebutnya. Wa mahabbatuhum tu'di ila syauqi ila mujalasatihim, dan kecintaan kepada kaum, yang maksud di sini kaum adalah ahli thariqah, para wali, para ulama, para mursyid. Wa mahabbatuhum tu'di ila syauqi, itu akan melahirkan kerinduan ila mujalasatihim, agar duduk di tempat mereka. Kalau sudah cinta, itu akan timbul rindu ingin kumpul bareng, rindu ingin duduk bareng, rindu ingin hadir di majelis-majelisnya. Masya Allah. Kalau kita punya guru ngajarin dzikir kepada kita, kita meyakini ini benar, kita mencintai kepada guru dan dzikirnya,
lama saja tidak ketemu akan timbul rindu ingin dzikir bareng dengan siapa? Gurunya. Itu adalah buahnya apa? Mahabbah. Lahir tu'di ila syauqi fi mujalasatihim, akan melahirkan kerinduan kepada para ulama tadi, para wali tadi, para mursyid tadi, ahli thariqah tadi, ila mujalasatihim, ingin duduk bersama mereka. Masya Allah. Wa mujalasatuhum tu'di ila nadori fi wujuhihim, dan duduk bersama mereka inilah yang menimbulkan atau untuk apa? Yang mengantarkan ila nadori fi wujuhihim, bisa memandang kepada wajah-wajah mereka yang mulia, wajah-wajah orang yang dekat dengan Allah, wajah-wajah orang yang alim. Itu lahirnya dari apa? Mahabbah. Setelah mahabbah, rindu ingin ke majelisnya. Setelah kumpul di majelisnya, bisa memandang wajah-wajahnya. Wa fi hada minal fadli ma la yakhfa, dan fi hada dalam nadhar, dalam memandang orang-orang soleh tadi, memandang orang-orang alim tadi, orang-orang yang dekat dengan Allah, al-fadlu adalah keutamaan, ma la yakhfa, suatu yang tidak diragukan lagi. Jadi kalau kita bisa memandang orang soleh, bisa memandang orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang apa? Para wali, itu merupakan karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Sedikit lagi lah ya. Soalnya ngaji sebelum Isya mah lain lagi ceritanya. Dikejar salat Isya kan. Kedua, amma tasdiqu bi tariqatihim faqad tadammana wilayatallahi li 'abdihi. Amma tasdiqu, adapun mempercayai kepada thariqah-thariqahnya para wali. Nah, faqad tadammana, maka sesungguhnya telah menjaminkan wilayatallahi li 'abdihi, perwalian Allah kepada hambanya. Jadi kalau membenarkan thariqah-thariqah para wali, itu adalah menjaminkan kewalian Allah kepada hamba-hambanya Allah. Karena liqauli imami thariqi Abil Qasim Al-Junaidi, ucapan di atas tadi berdasar kepada ungkapan Imam Thariqah, yaitu Syekh Abi Qasim Al-Junaidi radhiyallahu ta'ala anhu, at-tasdiqu bi thariqil wilayati wilayatun, membenarkan, mempercayai kepada suatu thariqah para wali Allah, itu tanda kewalian. Luar biasa ya. Makanya susah percayanya ya. Percaya kepada thariqah para wali-wali Allah, itu bagian daripada kewalian. Masya Allah. Ini luar biasa ya. Luar biasa. Ini baru tasdik. Jadi tasdik kepada, membenarkan, mempercayai thariqah para wali itu adalah menjaminkan kewalian Allah kepada hambanya. Karena ada ungkapan Syekh Abi Qasim Al-Junaidi radhiyallahu ta'ala anhu, at-tasdiqu bi thariqil wilayati wilayatun, bahwasanya mempercayai suatu thariqah para wali-wali Allah, wilayatun adalah apa itu? Bagian daripada kewalian. Insyaallah pengajian berikutnya tinggal menjelaskan mahabbah. Itu saja karena Isyanya jam 7.03 ya. Jadi buat di jalan ke Sunter Agung. Bapak-bapak, mudah-mudahan yang mengikuti muqaddimah ini kita mendapatkan fadilahnya.
diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa mengikuti para ulama, orang-orang soleh, dan kita menjadi orang-orang yang mencintainya. Paling tidak semoga di akhirat kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shiratal ladzina an'amta. Itu saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.